Beberapa kelompok lemah tidak melihatnya seperti ini, mereka telah lama tertindas, dan mereka juga mengetahui beberapa hal tentang klan pohon emas biru. Di mata mereka, patriark klan pohon emas biru datang sedikit tragis, yang juga membuat mereka memiliki hubungan, ditambah lagi mereka tidak ingin terpengaruh oleh dua kelompok besar, mereka memilih keluar kota untuk menghindari alam adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, ada beberapa kasus di mana seluruh keluarga kelompok kecil berkemas dan pergi keluar kota. Reh juga mengikuti kawanan. Kelompok yang masih sedikit ragu pada awalnya telah melihat semakin banyak kelompok meninggalkan kota, dan tidak berbahaya untuk pergi keluar kota untuk menunggu dan melihat. Oleh karena itu, semakin banyak orang memutuskan untuk meninggalkan kota. Seluruh kota King Kong berada dalam kekacauan. Dia sekarang adalah pemakan Huanglian yang bodoh, dan dia tidak dapat secara langsung memberitahu orang-orang bahwa mereka akan menghancurkan klan pohon emas biru. Mereka juga tidak dapat mengusir klan pohon emas biru. Lagi pula, mereka tidak peduli. Dia hanya bisa mengumumkan kepada publik bahwa dia secara aktif berkomunikasi dengan klan pohon emas biru untuk menjernihkan kesalahpahaman. Kaisar King Kong juga sedang dalam perjalanan kembali, dan semuanya akan segera kembali seperti semula. Pernyataan seperti itu tentu saja berguna, tetapi apakah itu besar? Sebenarnya tidak terlalu besar. Jumlah orang yang meninggalkan kota tidak berkurang. Jin Chengwu juga berpikir untuk secara paksa memblokir orang keluar kota, atau bahkan menutup gerbang kota, tetapi hal itu pasti akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. 4 jam kemudian, ada antrian panjang di depan semua gerbang kota. Jin Chengwu memutuskan untuk menyerah bujukan dan pergi jika dia mau. Mereka akan selalu kembali setelah masalah diselesaikan. Dia bahkan berpikir dengan getir, pada saat itu, dia akan dikenakan pajak yang berat di gerbang kota, dan jika dia ingin masuk kembali ke kota, dia harus membayar pajak yang tinggi untuk masuk ke kota, jika tidak, jangan kembali. Pergi itu mudah, kembali tidak semudah itu. Dengan ide ini, Jin Chengwu menjadi banyak tenang, dan kerugian yang diderita kali ini dapat diganti melalui pajak masuk kota. Adapun reputasi keluarga King Kong Jing, itu tidak bisa dihindari, tetapi selama Kaisar Kong Jing kembali, masalah ini masih bisa diselesaikan. Lagi pula, dengan dukungan Kaisar, penduduk memiliki kepercayaan diri. Tang San seorang diri mengganggu seluruh kota King Kong, tetapi dia sendiri duduk di sana bermeditasi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Para tetua dari klan pohon emas biru hanya bisa merasakan aura kehidupan yang semakin intens darinya, dan aura kehidupan yang besar ini memberi mereka ketenangan pikiran. Itu sudah cukup bagi mereka. Diam-diam merasakan nafas kehidupan antara langit dan bumi, Tang San berkultivasi sambil melepaskan indera ilahi, dan pada saat yang sama menggunakan mata badak untuk mengamati perubahan kekayaan ki tubuhnya. Setelah dia menyatakan perang terhadap klan Roh Vajra, dia jelas merasa bahwa keberuntungannya telah meningkat kembali, dan bahkan keberuntungan semua tetua klan pohon emas biru juga meningkat. Sebagai orang luar, masalah terbesar yang dia hadapi adalah ditolak oleh pesawatnya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia harus menghadapi kesengsaraan dewa pemusnahan besar 9 surga dan 10 bumi sebelumnya. Sekarang, dia menemukan bahwa dia dikenali oleh pesawat, dan ada perasaan secara bertahap berintegrasi ke dalam pesawat ini. Ini adalah manfaat lain yang dibawa nenek moyang pohon untuknya. Tang San tidak akan sepenuhnya menerima warisan leluhur pohon, karena jika dia menerima seluruh warisan leluhur pohon, energi kehidupan asli planet besar ini bahkan mungkin mengubah kondisinya sendiri, mengubahnya, orang luar, menjadi pesawat ini. Jika dia menggunakan kekuatan yang diturunkan kepadanya oleh leluhur pohon, bahkan jika dia menjadi lebih kuat, atau bahkan kembali ke tingkat Raja Dewa, yang bisa dia lakukan hanyalah membantu pesawat ini menembus ke tingkat alam dewa. Pesawat ini juga menjadi pondasinya, tidak bisa disingkirkan lagi. Ini bukan yang ingin dilihat Tang San, dia masih ingin kembali. Kembali ke dunia di mana dia dulu, masih banyak anggota keluarga dan pasangan yang menunggu mereka kembali. Tidak sepenuhnya menerima warisan leluhur bukan berarti tidak bisa meminjam sebagian dari kekuasaannya. Sebelum dia menjadi kaisar, pesawat ini masih akan memiliki pengaruh besar padanya. Sekarang dia telah mendapatkan bantuan dari leluhur pohon, bahkan sebagai juru bicara leluhur pohon, maka akan lebih mudah baginya untuk menjadi seorang kaisar, dan rintangan yang dia temui akan menjadi lebih kecil. Tentu saja, ini hanyalah salah satu persiapannya untuk terobosannya menjadi kaisar. Dia tidak pernah menaruh semua harapannya pada satu hal, dan dia pasti telah membuat banyak persiapan.
Sama seperti sekarang, dia juga mempersiapkan dirinya untuk menjadi kaisar. Pada saat ini, Kaisar Perak Biru kekacauan di tubuhnya tidak hanya menyerap energi dari sumber kehidupan, tetapi juga terus berubah. Air kekacauan tidak berkurang, tetapi meningkat. Ini adalah umpan balik yang diberikan leluhur pohon setelah dia memberi makan leluhur pohon sebelumnya. Pada saat yang sama, semua tanda garis keturunannya terus meningkat, terutama merek garis keturunan klan pohon emas biru, yang sudah berada di puncak urutan ke-11. Dengan merek leluhur pohon, kekuatan darah klan pohon emas biru sangat kuat, dan dengan Kaisar Perak Biru kekacauan sebagai dukungannya, kedua garis keturunan dicampur sampai batas tertentu. Kaisar Perak Biru kekacauan memiliki garis keturunan super, dan meskipun klan pohon emas biru sendiri tidak pandai bertarung, ia juga memiliki garis keturunan tingkat pertama. Suzu bukan kaisar biasa, warisannya telah bertahan lama, dan levelnya masih ada. Garis keturunan super meletakkan dasar untuk garis keturunan tingkat pertama. Ini adalah kepercayaan Tang San sebagai kepala klan pohon emas biru. Tetapi ketika berhadapan dengan kaisar lain, transformasi Jin Meng dan transformasi Ligernya jelas tidak dapat digunakan, dan kontrol spasial transformasi merak tidak cukup. Kamu hanya dapat menggunakan kemampuan yang terkait dengan klan pohon emas biru, atau yang tidak dapat dilihat oleh kaisar. Saat bermeditasi, Tang San juga membuat penyesuaian di area ini, diam-diam menyimpulkan kemampuan yang bisa dia gunakan dalam pikirannya, untuk mempersiapkan masa depan. Identitasnya sebagai patriark klan pohon emas biru akan digunakan untuk waktu yang lama. Di antara orang-orang pohon emas biru dan tunggul mereka yang baru saja diselamatkan, Tang San tidak menemukan jejak Jin Miaolin. Alasan mengapa dia bisa yakin sederhana. Jika Jin Miaolin ada di dalamnya, akan ada aura garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dan dia tidak menemukan aura seperti itu di antara orang-orang pohon emas biru itu. Tidak, tunggu saja, Jin Miaolin yang sebenarnya akan menjadi masalah yang harus dia hadapi. Tang San tidak akan pernah cukup beruntung untuk berpikir bahwa Jin Miaolin telah musnah. Selama masalah ini mungkin ada, dia perlu mempersiapkan berbagai tindakan pencegahan untuk masalah ini. Waktu berlalu menit demi menit, kekacauan di King Kong City berlanjut, sejumlah besar orang meninggalkan kota, dan banyak toko tutup, terutama penduduk di dekat City Lord's Mansion. Siapa yang bisa yakin bahwa kedua belah pihak tidak akan benar-benar bertarung? 10 jam kemudian, sepertiga penduduk kota King Kong memilih untuk meninggalkan kota, tetapi 2/3 dari mereka tetap tinggal. Di mata kebanyakan roh mineral, tidak ada perbandingan antara klan pohon emas biru dan klan roh Vajra. 11 jam kemudian, di timur kota King Kong, dua cahaya dan bayangan datang dengan cepat ke arah kota King Kong seperti bintang jatuh. Ketika mereka memasuki radius 1000 mil kota King Kong, Tang San, yang duduk tegak di kota King Kong, membuka matanya. Yang akan datang, dengan ketelitian kaisar, jika dia pergi keluar untuk terbang kembali dari istana leluhur, itu pasti tidak akan memakan waktu lebih dari 10 jam, meskipun harus ada diskusi di dalam istana leluhur sebelum kembalinya Kaisar Kong Jingjing. Bahkan bisa menjadi argumen. Tang San berdiri, dan para tetua klan pohon emas biru di sekitarnya juga menyelesaikan meditasi mereka dan berdiri bersamanya. Jin Chengwu telah membawa semua kekuatan tingkat raja ke atas dari klan King Kong Jing kembali ke sini. Melihat Tang San berdiri, Jin Chengwu sedikit terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan aura yang familiar. Pada saat ini, Jin Chengwu tidak merasa lega, tetapi diam-diam terkejut. Dilihat dari penampilan Tang San, dia juga harus berada di level raja yang hebat. Namun, kesadaran spiritual klan pohon emas biru tidak pernah sekuat ini. Mengapa pihak lain merasakannya, tetapi Jin Chengwu tidak? Selain itu, Jin Chengwu merasa bahwa waktunya hampir 1 menit lebih lambat dari pihak lain, yang berarti bahwa kesadaran pihak lain jauh di depannya. Pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru juga merasakan aura yang didekati oleh kedua kelompok. Di antara dua kelompok aura, satu kelompok seperti datangnya matahari, dengan momentum yang luar biasa dan kekuatan penindas yang kuat, dan kelompok lain memiliki perasaan tidak menentu tetapi mengintimidasi semua hal, dan itu lebih dalam dari kelompok sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah dua kaisar. Merasa bahwa itu adalah dua kaisar, para tetua klan pohon emas biru agak bertekad. Ini secara alami jauh lebih baik daripada Raja Kong Tianjing membawa dirinya kembali. Ada kaisar lain yang kembali bersama,
meskipun istana leluhurlah yang sangat kaya dan tidak akan membiarkan mereka menghadapi King Kong Jing Huang sendirian. Tepat ketika mereka memiliki semua jenis dugaan di hati mereka, kedua sosok itu jatuh dari langit dan mendarat langsung di tengah konfrontasi. Kedua kaisar datang, dan kesadaran yang kuat langsung menekan nafas semua praktisi tingkat raja yang hadir. Kaisar di sebelah kiri diselimuti baju besi emas. Baju besi emas ini tidak terbuat dari logam, tetapi kristal emas. Saat dia mendarat, seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan bumi, menjadi bagian dari bumi, atau pengendali bumi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Kaisar King Kong ke-6 yang tidak bisa dihancurkan dari 7 kaisar surgawi dari Kekaisaran Richen. Kaisar di sebelah kanan mengenakan jubah hitam besar, sepertinya ada banyak mata yang berkedip samar di jubah itu, yang membuat orang merasa pusing pada pandangan pertama. Kaisar ini ramping, tingginya sekitar 2 meter, dan wajahnya tampak pucat, tetapi penampilannya sangat tampan, memberinya perasaan yang sangat misterius. Kesadarannya tidak menentu tetapi di mana-mana. Meskipun dia berdampingan dengan Raja Kong Jing Huang, dia memiliki perasaan mengintimidasi segalanya tanpa terlihat, bahkan sinar cahaya dari baju besi Jing Huang akan menghilang di sekitar tubuhnya. Tang San belum melihat semua kaisar, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dua kaisar ini, tetapi dia juga bisa menilai identitas satu sama lain dengan napasnya. Kaisar kedua adalah kaisar peringkat ketiga dari 7 kaisar roh surgawi dari Kekaisaran Richen. Bahkan ada legenda bahwa kesadaran orang ini berada pada tingkat yang sama dengan Kaisar Matahari Surgawi dan Kaisar Langit Bumi, dan dia bahkan lebih unik dalam mengendalikan kesadarannya. Pohon penghancur jiwa juga merupakan silsilah roh pohon, dan tidak diragukan lagi bahwa silsilah ini pasti telah menerima anugerah leluhur pohon. Pengadilan leluhur mengirim Kaisar penghancur jiwa untuk kembali bersama Kaisar King Kong, dan bintang itu dimaksudkan untuk melindungi klan pohon emas biru. Begitu King Kong Jing Huang mendarat, tatapannya menyapu ke arah Tang San dan para tetua klan pohon emas biru, dan tekanan besar dari kesadaran ilahi melonjak seperti lautan badai. Sebelumnya, ketika mereka benar-benar melihat kedua kaisar, mereka tidak bisa menahan perasaan cemas dan menundukkan kepala. Bahkan jika Jin Miaosen dengan enggan ingin mengangkat kepalanya, menghadapi tekanan yang sangat besar, dia tidak bisa menolak. Hanya Tang San yang berdiri di sana dengan wajah tenang, tidak tergerak oleh tekanan kuat dari kesadaran Raja Kong Jing Huang. Retak cek, batuk ringan terdengar, dan tekanan King Kong Jing Huang menghilang, dan orang yang batuk adalah Jing Huang penghancur jiwa. King Kong, tidak apa-apa. Mari kita tanyakan situasinya dulu. King Kong Jing Huang melirik Jing Huang surgawi penghancur jiwa, dan kemudian kembali ke arah Tang San. Bertanya, siapa yang berani datang ke kota King Kongku untuk membuat masalah? Apakah kamu tahu kesalahannya? Tang San membungkuk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, Jin Miaolin, patriark klan pohon emas biru, telah melihat dua dari yang mulia. Apakah kamu patriark baru klan pohon emas biru? Kaisar King Kong bertanya dengan dingin. Ya, Tang San berdiri tegak. Semua tetua klan pohon emas biru memiliki perasaan saat ini bahwa selama patriark ini hadir, bahkan kaisar di sisi yang berlawanan tidak akan mampu menindas mereka. Kau juga membunuh raja klanku? Tanya King Kong Jing. Tang San berkata, ya, aku membunuhnya. Apakah kamu tahu kesalahannya? King Kong Jing berteriak dengan marah, dan kesadarannya yang kuat langsung menyerang Tang San. Katakan dengan baik, jangan marah. Jubah raksasa kaisar penghancur jiwa bergetar, melarutkan kesadaran ilahi yang dilepaskan oleh Kaisar King Kong. Kaisar Kong Jing Huang menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan dingin, menghancurkan jiwa, apa maksudmu? Kaisar penghancur jiwa tersenyum dan berkata, kali ini pengadilan leluhur mengirimku untuk menyelesaikan konflik di antara kalian berdua. Pertama, perjelas, jangan lakukan itu. Kamu juga mengerti arti dari pengadilan leluhur. Itu adalah untuk membiarkanmu mengubah pertempuranmu menjadi batu giok dan sutra. King Kong Tianjing berkata dengan dingin, dia adalah patriark dari klan pohon emas biru, tetapi dia datang ke kota King Kongku untuk membunuh orang-orangku, dan dia masih seorang raja. Bagaimana aku bisa menanggung ini? Kaisar penghancur jiwa masih tersenyum tanpa henti, dan berkata, biarkan dia menjelaskan dengan jelas. Patriark Jin, tolong beritahu situasinya saat itu, mengapa kamu melakukannya? Tang San memimpin sedikit dan berkata, Yang Mulia, sekitar 12 jam yang lalu, aku memimpin tetua klanku untuk mengunjungi kota King Kong. Belum lama ini,
Pengadilan leluhur mengirim utusan untuk membangun kota kayu, menegaskan bahwa tetua klanku dan identitas pemilik kota, dan biarkan aku pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugasku. Aku melewati kota King Kong dalam perjalanan ke pengadilan leluhur, berpikir bahwa kedua belah pihak akan tinggal bersebelahan, dan datang berkunjung ke klan King Kong. Setelah aku tiba di kota, aku diberitahu bahwa Yang Mulia tidak ada di sana. Jin Chengwu, wakil penguasa kota, membawa kami ke rumah pos di sini. Tentu saja, ini adalah rumah pos pusat di mulutnya, dan kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan dia masih membawa kami ke sini meskipun dia tahu bahwa keluarga kami adalah atribut kayu. Di gedung yang terbuat dari biji atribut api, elemen api yang kaya di sini telah menyebabkan kerusakan padaku dan klanku. Kamu juga keberadaan atribut kayu. Dalam situasi seperti itu, tubuh kita pasti tidak nyaman, kamu harus bisa mengerti. Kaisar penghancur jiwa melirik Kaisar King Kong, dan kemudian memandang Jin Chengwu, yang berdiri dengan tangan ke bawah tidak jauh, dan mengangguk, berkata, ini memang kurangnya etiket. King Kong Jing Huang menunjukkan niat membunuh dan bertanya, apakah ini alasan mengapa kamu membunuh? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Kami memilih untuk bersabar. Bagaimanapun, kami adalah orang luar, dan aku adalah pemilik kota baru, dan aku belum menyelesaikan pembekalan pengadilan leluhur. Tidak ada apa-apa. Namun, di gedung seperti itu, anggota klanku sedikit tak tertahankan, dan aku menyerap beberapa energi atribut api untuk mereka pada waktu itu, untuk mengurangi pengaruh elemen api pada mereka. Pada saat itu, Raja Api King Kong Yang Mulia tiba-tiba marah dan mengambil inisiatif untuk menyerangku. Dia menyerangku lebih dulu. Sebagai penguasa kota atau patriark, menurut aturan pengadilan leluhur, jika aku diserang, aku secara alami harus melawan. Menghadapi raja yang begitu kuat, aku hanya bisa melakukan yang terbaik, dan siapa yang akan secara tidak sengaja membunuhnya. Kamu berbicara omong kosong. Kamu juga membunuh semua roh tipe api yang ada pada saat itu. Jin Chengwu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, akan selalu ada akibat dalam tabrakan antara raja, dan tidak dapat dihindari untuk secara tidak sengaja melukai orang luar. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkan orang yang menembak terlebih dahulu. Di pihakku sendiri, yang lain hal-hal yang secara alami tidak ada. King Kong Jing Huang memandang Tang San dengan mata dingin, dan Tang San melanjutkan, aku berulang kali mengkonfirmasi dengan Jin Chengwu, wakil penguasa kota, apakah ada anggota klanku yang dipenjara di kota King Kong, dan dia meyakinkanku bahwa mereka tidak. Namun, mengandalkan nenek moyang pohon kecemerlangan kota, aku menemukan anggota klanku di kota, kebanyakan dari mereka sudah mati. Selain itu, lebih dari sepertiga ditemukan di rumah tuan kota. Aku ingin bertanya Yang Mulia King Kong, apakah kamu tahu tentang ini? Harap juga menjadi saksi, Yang Mulia. Kedatangan dua kaisar dapat menghalangi para tetua klan pohon emas biru, tetapi itu tidak dapat menghalangi Tang San, yang pernah menjadi Raja Dewa. Dia belum pernah melihat adegan besar, dan dalam hal aura, dia tidak lebih lemah dari Kaisar King Kong. King Kong Jingjing mendengus marah dan tidak menjelaskan. Dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa itu ada di sana. Pada saat ini, Kaisar penghancur jiwa mengambil langkah maju, datang di antara kedua belah pihak, memandang Tang San sambil tersenyum, dan berkata, Patriark Jin, kami dapat memahami suasana hatimu, dan istana leluhur mengungkapkan belasungkawa yang mendalam dan simpati untuk tragedi ini. Tapi hal-hal telah terjadi. Ketika itu terjadi, kami selalu menemukan solusi. Apakah itu keluarga King Kong Jing atau keluarga pohon emas biru, mereka berdua adalah bagian penting dari kerajaan Richen kami dan anggota penting dari istana leluhur. Kota Jianmu dan kota King Kong tinggal bersebelahan. Kali ini memang benar ada yang salah dengan kota King Kong, dan pengadilan leluhur juga mengadakan pertemuan darurat untuk ini. Kamu dapat mengajukan banding, dan kami akan membantumu berkomunikasi dengan Kaisar King Kong dan menemukan kondisi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai kompensasi klan pohon emas biru. Bagaimana menurutmu? Para tetua klan pohon emas biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai setelah mendengar kata-kata Kaisar Surgawi penghancur jiwa. Hambatan kuat dari King Kong Jing Huang sebelumnya membuat hati mereka sampai ke tenggorokan. Setiap spesies memiliki ketakutan alami terhadap Kaisar, itu adalah keberadaan tertinggi. Tetapi Tang San bertahan dari tekanan dan mencoba yang terbaik untuk mencegah Kaisar King Kong menyerang. Pada saat ini,
Kaisar Penghancur Jiwa keluar untuk memuluskan permainan, memberi kedua belah pihak langkah, dan situasinya jelas menguntungkan bagi klan Pohon Emas Biru, yang secara alami membuat mereka banyak bersantai. Kali ini Tang San membunuh seorang raja dari klan Roh King Kong, dan juga merusak reputasi kota King Kong, menyebabkan sejumlah besar roh mineral meninggalkan kota King Kong. Semua ini telah menyebabkan kerugian besar bagi kota King Kong. Jika kamu bisa mendapatkannya. Namun, saat berikutnya mereka melihat Tang San menggelengkan kepalanya. Sejumlah kompensasi, kemudian, untuk klan Pohon Emas Biru, itu jelas merupakan pertempuran mengangkat alis. Ya, Tang San menggelengkan kepalanya ke arah Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa, berkata, Yang Mulia, terima kasih atas mediasimu, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa hidup itu tak ternilai harganya. Klan Pohon Emas Biru kami adalah kelompok yang menganjurkan kehidupan nenek moyang pohon. Itu juga membawa kecemerlangan kehidupan ke benua peri, memungkinkan banyak spesies tanaman untuk berkembang. Sekarang ada spesies yang menggunakan tubuh klan kami sebagai bahan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Perbuatan jahat seperti itu, bagaimana dapatkah sedikit kompensasi dapat menebusnya? Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa juga terkejut. Pengadilan leluhur dan kekaisaran Richen akhirnya memutuskan untuk membiarkan Kaisar Penghancur Jiwa mengikuti King Kong Jing Huang, yang agak bias terhadap klan Pohon Emas Biru. Tetapi apakah di mata King Kong Jing Huang atau Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa, klan Pohon Emas Biru sama sekali tidak memiliki kaisar? Jika bukan karena kebangkitan leluhur pohon, aku khawatir istana leluhur tidak akan mengirim Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa yang akan datang. Apa yang bisa dilakukan klan Pohon Emas Biru terhadap klan Roh Vajra? Apakah itu benar-benar akan memulai perang? Itu hanya penghancuran diri. Jadi, Kaisar Penghancur Jiwa benar-benar tidak menyangka sikap Tang San begitu keras. Lalu bagaimana menurutmu? Suara dingin King Kong Tianjing terdengar. Tang San menoleh ke King Kong Jing Huang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga King Kong Jing harus membayar harganya. Darah rakyat kita tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Kita akan membicarakan kompensasi dan hal-hal lain. Sekarang, aku ingin menantangmu, aku mewakili klan Pohon Emas Biru. Aku akan bertarung denganmu untuk hidup dan mati. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung terdiam. Semua praktisi, bahkan Kaisar Penghancur Jiwa, tercengang. Gila, apakah ini gila? Hati para tetua klan Pohon Emas Biru yang baru saja dimasukkan kembali ke dalam perut mereka akan meledak dari tenggorokan mereka. Apa yang dilakukan Patriark? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Kaisar Penghancur Jiwa bahkan berpikir bahwa dia memiliki masalah dengan telinganya dan salah dengar. King Kong Jing tampak tercengang. Tidak bicara tentang kondisi, tantang secara langsung, atau tantang Kaisar. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Ini bukan Jian Mucheng, bahkan jika dia dapat meminjam sebagian dari kekuatan leluhur pohon tidak ada di sini. Tubuh utama tidak bisa datang ke sini, dia, seorang raja hebat yang tidak pandai bertarung, sebenarnya ingin menantang seorang kaisar. Apa perbedaan antara ini dan mimpi orang bodoh? Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang kuat yang hadir, kata-kata Tang San sudah diucapkan. Terlebih lagi, dia memandang King Kong Jing dengan tenang, menunjukkan keteguhan hatinya. Ini jelas bukan keputusan ad hoc. Jin Miaosen tidak peduli dengan paksaan kedua kaisar, jadi dia datang ke Tang San dalam 3 atau 2 langkah, meraih lengannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, apakah kamu gila? Kamu, bagaimana kamu bisa menantang kaisar?" Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, darah klan tidak dapat ditumpahkan dengan sia-sia. Klan Pohon Emas Biru kami telah ditindas selama bertahun-tahun, apakah itu benar-benar karena kami tidak pandai bertarung? Berapa banyak raja ke atas yang ada di sana? Di klanku. Tapi dalam situasi seperti itu, kami tidak pernah berani bertarung. Mengapa ini? Apa yang membuat orang-orang kami begitu pengecut? Itu karena kami telah kehilangan keberanian. Kelompok tanpa keberanian, tidak peduli seberapa bagus resources akhirnya akan binasa. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan menggunakan darahku untuk membangkitkan darah keluargaku. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang yang lemah, bahkan jika itu menghadap kaisar, kita harus memiliki keberanian untuk menantang keadilan. Aku adalah patriark klan Pohon Emas Biru, jika aku tidak memiliki keberanian untuk melindungi keamanan klanku, lalu siapa yang bisa melakukannya?
Sebelum aku datang ke sini, aku sudah memikirkannya. Selama aku menemukan klan King Kong Jing menculik dan memenjarakan orang-orang klanku di sini, aku akan melawan mereka sampai mati. Hari ini, Yang Mulia ada di sini, tolong jadilah saksi bagi kami. Jika aku mati, tolong beritahu pengadilan leluhur bahwa keluarga pohon emas biru tidak akan pernah pengecut dalam menghadapi hidup dan mati rakyatnya. Saat Jin Miaolin jatuh, selanjutnya, akan ada lebih banyak Jin Miaolin yang berjuang untuk klan pohon emas biru. Siapapun yang menculik klanku di masa depan akan menghadapi balas dendam klan pohon emas biru yang tak ada habisnya. Kata-kata Tang San tegas, dan para tetua klan pohon emas biru yang awalnya gelisah di hati mereka berangsur-angsur berubah menjadi merah. Tang San menunjukkan masalah klan pohon emas biru. Dengan tingkat kehidupan yang cukup tinggi, klan pohon emas biru tidak pernah berani bertarung, dan akhirnya jatuh ke titik di mana kelompok manapun berani menggertak mereka, dan bahkan tidak berani keluar dari pusat kota. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Tang San, darah para tetua ini sepertinya mendidih. Jin Miaosen melepaskan tangan Tang San, tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir tak terkendali. Saudaraku, kamu benar, kami terlalu pengecut. Darah kami harus mendidih. Aku bersumpah demi Jin Miaosen bahwa jika saudaraku mati dalam pertempuran hari ini, aku akan berjuang untuk klan pohon emas biru dengan cara apapun sampai mati. Aku bersedia berjuang untuk klan pohon emas biru, apapun yang terjadi, sampai aku mati. Para tetua klan pohon emas biru sangat tegas. Pada saat ini, bahkan tetua kedua dan ketiga yang sangat tua memiliki kelopak mata basah. Pada saat ini, klan pohon emas biru benar-benar berdiri. Ada patriark yang baik, meskipun keputusan Tang San tidak bijaksana, jika patriark benar-benar mati di sini hari ini, kemudian, untuk seluruh klan pohon emas biru, pasti memiliki pengaruh yang luar biasa, terutama ketika leluhur pohon telah terbangun, klan ini mungkin memiliki perubahan besar. Wajah King Kong Jing Huang sangat jelek saat ini. Dalam perjalanan kembali, penghancur jiwa Jing Huang membujuk King Kong Jing Huang sepanjang jalan. Bagaimanapun, nenek moyang pohon telah bangun, dan masalah ini tidak dilakukan dengan benar oleh semua suku. Sekarang kebenaran telah terungkap, kamu dapat menyerah selangkah jika kamu bisa menyerah. Bagaimanapun, kota King Kong adalah sangat kaya, dan klan pohon emas biru akan diberikan kompensasi. Wajah semua orang layak, itu juga membuat segalanya lebih kecil. King Kong Tianjing merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan seekor lalat, dia adalah seorang kaisar, jadi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya sesuka hati, jadi ketika dia kembali, dia akan mengintimidasi Tang San. Siapa tahu, pihak lain tidak takut padanya sama sekali, tetapi mengatakan semuanya dengan alasan. Ketika kaisar penghancur jiwa keluar untuk menyelesaikan masalah, dia juga setuju. Bagaimanapun, di antara 7 kaisar kekaisaran Richen, Kaisar Nabati masih menjadi mayoritas, dan mereka semua telah menerima rahmat leluhur pohon sampai batas tertentu. King Kong Jingjing tidak pernah membayangkan bahwa patriark baru klan pohon emas biru tidak meminjam keledai itu, tetapi memilih untuk menghadapinya secara langsung. Kaisar King Kong tentu saja tidak mengira Tang San akan mampu mengalahkannya, tetapi sekarang akan sangat merepotkan baginya untuk membunuh anak ini. Pengadilan leluhur tidak dapat menjelaskannya, hanya mengandalkan kata-kata Tang San tadi, klan pohon emas biru itu harus digoreng. Selanjutnya, kontradiksi antara kedua kelompok akan pecah sepenuhnya. Dikatakan bahwa King Kong Jingjing tidak takut menjadi seorang kaisar, tetapi kebangkitan leluhur pohon masih membuatnya takut. Setelah klan pohon emas biru memupuk seorang kaisar, maka kota King Kong akan benar-benar berada dalam masalah. Di sisi pengadilan leluhur, karena pohon leluhur terbangun, mereka sudah merasakan sedikit keberuntungan dalam hal keberuntungan. Kekaisaran Tianyu yang diwakili oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu jelas mendukung klan pohon emas biru. Ini pasti akan berdampak besar pada King Kong City. Oleh karena itu, ini umumnya merupakan hal yang buruk bagi King Kong City, apakah menang atau kalah. Patriark Jin, aku bisa mengerti suasana hatimu, tetapi lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhirinya. Apakah itu kamu atau King Kong, kalian adalah pilar istana leluhur. Saling membunuh hanya dapat membuat orang luar tertawa. Aku beritahu kamu tentang masalah ini. Jaminan, keluarga King Kong Jing akan memberimu akun yang layak dan memberimu kompensasi yang cukup. Kaisar penghancur jiwa mencoba melanjutkan mediasinya. Tidak perlu. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikanmu.
Aku telah mengambil keputusan. Ketika aku melihat Tunggul Klan, aku sudah mengambil keputusan. Sebagai patriark, inilah yang harus aku lakukan. Melihat wajah tekad Tang San, Kaisar Roh Surgawi Penghancur Jiwa mengerutkan kening. Meskipun dia adalah kaisar, sebenarnya tidak mudah untuk campur tangan dalam masalah di antara kelompok-kelompok ini. Bagaimanapun, King Kong Jingjing melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan sekarang orang tidak ingin mengimbangi tetapi mengambil inisiatif untuk menantang. Ini tidak dapat dihindari, terutama jika pihak lain bukan kaisar. Di istana leluhur, selama Tang San bersikeras, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Saudara Suhun tidak perlu membujuknya lagi. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa, aku akan memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa langit tinggi dan bumi tebal, mata King Kong Jingtian. Dia telah menahan amarahnya. Dia merasakan pemulihan leluhur pohon sebelumnya, dan ingin pergi mencari kesempatan. Siapa yang tahu bahwa mencuri ayam tidak akan bisa makan nasi, tetapi dia disingkirkan oleh leluhur pohon yang baru pulih. Itu tidak mudah. Itu adalah klan pohon yang tidak tahu berapa tahun kekuatan yang telah mereka kumpulkan dan tiba-tiba meledak. Setelah terluka, dia tidak berani memikirkan ide membangun kota kayu, dan dia khawatir pohon leluhur akan benar-benar bangun, yang akan menjadi masalah besar, jadi dia kembali ke halaman leluhur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Segera, King Kong Jingjing mendengar dari utusan yang dikirim oleh istana leluhur ke kota Jianmu bahwa pemulihan pohon leluhur itu nyata, pemulihannya terbatas, dan ada naluri tertentu. Ini juga membuatnya tenang, dan dia siap untuk kembali ke kota King Kong setelah dia sembuh. Pada hari kerja, dia jarang tinggal di halaman leluhur, atau lebih memilih kota King Kong. Keluarga King Kong Jing selalu kekurangan energi kehidupan, dan kota King Kong dan kota Jianmu tinggal bersebelahan. Dia sering mendapat kehidupan dari kota Jianmu. Energi, dari mana pohon emas biru itu berasal? Dia adalah orang yang merebusnya. Di antara mereka adalah praktisi tingkat raja. Tanpa diduga, sebelum dia menyembuhkan lukanya, klan pohon emas biru justru berinisiatif untuk menemukan kota King Kong, membunuh rakyatnya, dan menyelamatkan semua anggota klan pohon emas biru yang dipenjara. Tentu saja, King Kong Jingjing tidak masuk akal, tetapi dia tidak berpikir begitu. Menurut pendapatnya, klan pohon emas biru telah mempengaruhi kultivasinya, dan itu juga mempengaruhi reputasi klan King Kong Jing. Masalah ini tidak dapat disembunyikan, kota besar manapun memiliki ailiner pengadilan leluhur, dalam keputusasaan, ia hanya dapat mengambil inisiatif untuk melapor ke pengadilan leluhur. Istana leluhur juga sangat menyadari keseriusan masalah ini. Bahkan jika pohon leluhur pulih, bahkan jika tidak sepenuhnya bangun, itu adalah salah satu dari 3 leluhur yang dihormati oleh iblis dan klan roh. Di permukaan, itu bukan masalah kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kegemparan di antara monster tanaman. Karena itu, setelah konsultasi mendesak, istana leluhur meminta Kaisar Jiwa untuk menemani Kaisar King Kong kembali. Sepanjang jalan, Kaisar Penghancur Jiwa telah membujuk Kaisar King Kong untuk waktu yang lama. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat hal-hal besar menjadi kecil dan hal-hal kecil menjadi kecil. Meskipun King Kong Jingjing enggan di dalam hatinya, keluarga kota King Kong memiliki tujuan besar, dan dia tidak peduli dengan kompensasinya, jadi dia dengan enggan setuju. Namun, King Kong Jingjing tidak mau, jadi dia mencoba mengintimidasi Tang San. Tanpa diduga, anak dari klan pohon emas biru ini begitu mengabaikan pujian, dan bahkan menantang dirinya sendiri. Sudah berapa lama anak ini menjadi patriark klan pohon emas biru? Dia telah membangunkan leluhur pohon, dan berani membawa klan pohon emas biru untuk membuat masalah. Orang seperti itu tidak bisa tinggal, sebaliknya jika anak ini menjadi kaisar di masa depan, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaannya sendiri. Memikirkan hal ini, Raja King Kong sudah penuh dengan aura pembunuh, dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kaisar Penghancur Jiwa mengerutkan kening dan berkata, "Saudara King Kong, aku khawatir ini tidak pantas. Ini bukan situasi yang ingin dilihat oleh istana leluhur." King Kong Jinghuang berkata dengan ringan, "Bukan itu yang ingin aku lakukan sekarang, tetapi apakah orang-orang bersikap masuk akal? Mereka harus menantangku. Sebagai seorang kaisar, aku memiliki martabat seorang kaisar, jadi tidak bisakah aku menerima provokasinya? Saudara Jiwa, ajari aku, apa yang harus aku lakukan?" Ini, melihat bahwa kedua belah pihak menolak untuk menyerah satu sama lain,
Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa tidak punya pilihan. Bagaimanapun, King Kong Tianjing Huang adalah kaisar, dan dia juga mewakili keluarga monster roh mineral. Di depan begitu banyak bawahan, tidakkah dia akan menerima tantangan? Di sisi lain, kepala klan Pohon Emas Biru adalah juga penguasa kota dan kepala klan. Dapat dimengerti untuk membalas dendam untuk spesiesnya sendiri. Kaisar Penghancur Jiwa menghela nafas dan berkata kepada King Kong Tianjing, "Saudara King Kong, mohon berbelas kasih. Bagaimanapun, leluhur pohon telah pulih. Bagi keluarga tumbuhan kami, ini adalah peristiwa bahagia yang besar. Jika tidak ada leluhur pohon, tidak ada yang namanya klan roh kita hari ini. Jadi, bagaimanapun, tolong lihat wajah para leluhur, dan lihat juga wajah teman lama kita, sejauh ini." Ya, King Kong Jingtian mengangguk. Di antara 7 kaisar surgawi, Tianyang Tianjing Huang dan Yin Tianjing Huang, serta Wutong Tianjing Huang, dan Kaisar Tianjing yang menentang jiwa di depannya semuanya berbasis tanaman. Di antara mereka, Kaisar Wutong Tianjing dan Kaisar Penghancur Jiwa Tianjing adalah jenis kayu yang lebih murni, dan mereka terkait erat dengan leluhur pohon. Meskipun keluarga kerajaan yang kuat ini mungkin tidak menyerang klan Pohon Emas Biru, setidaknya di sisi baiknya mereka mendukung warisan nenek moyang pohon. Kalau tidak, klan Pohon Emas Biru tidak akan bisa mengamankan posisi penguasa kota utama tanpa kaisar. Jika dia membunuh Tang San hari ini, Kaisar Penghancur Jiwa kemungkinan akan menghentikannya. Namun, sebagai seorang kaisar, King Kong Tianjing memiliki keyakinan mutlak, dan tidak sulit baginya untuk membunuh Raja Jing Agung, atau memberikan kerusakan berat padanya. Dari sudut pandang King Kong Jing Huang, pilihan Tang San untuk menantangnya bisa dikatakan bodoh. Jika Tang San memilih untuk menerima kompensasi dan pergi hari ini, maka si tolol ini akan kehilangan dirinya sendiri. Tetapi ketika Tang San memilih untuk menantang dirinya sendiri, itu seperti seekor domba memasuki mulut harimau, mencari kematian. King Kong Jing memandang Tang San dengan mata dingin, dan berkata, "Ayo bertarung di langit." Setelah berbicara, dia menyentuh tanah dengan jari kakinya, naik ke langit, berubah menjadi bola cahaya keemasan dan bergegas ke langit. Memilih untuk bertarung di udara secara alami untuk menghindari akibat yang mempengaruhi kota. Faktanya, King Kong Jing Huang adalah atribut bumi, dan hanya bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya di bumi. Tapi Tang San hanyalah raja yang hebat, dia benar-benar tidak memandang Tang San di matanya, apalagi klan Pohon Emas Biru sendiri tidak pandai berkelahi. Tang San menembak tubuhnya sedikit untuk memberi hormat lagi kepada Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa, "Terima kasih atas bantuanmu, Yang Mulia." Kemudian dia menoleh ke para tetua klan Pohon Emas Biru yang hadir. Semua tetua memiliki ekspresi tragis di wajah mereka, dan mereka semua terdiam untuk sementara waktu. Jin Miaosen memandang Tang San dengan bunga pir dan hujan, "Saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat, jangan memaksanya. Hidupmu adalah hal terpenting bagi klan Pohon Emas Biru kami. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sesepuh silakan duduk. Berdoa saja untukku dengan cara tradisional klan Pohon Emas Biru. Pertempuran ini adalah pertempuran yang benar untuk klan kami." Mata yang kedua dan tetua ketiga berkedip. Kedua tetua itu penuh dengan kesedihan. Melihat perubahan di mata Tang San, hatinya bergerak, dan dia tiba-tiba teringat instruksi sebelumnya yang diberikan Tang San di kota Jianmu, dan buru-buru mengangguk, dengan hormat membungkuk ke Tang San. Jin Miaosen sangat bersemangat sehingga dia hampir ingin terbang bersamanya, tetapi ditangkap oleh tetua kedua. Penatua kedua mengucapkan beberapa patah kata kepadanya melalui transmisi suara. Jin Miaosen tertegun sejenak, dan segera menjadi tenang. 12 tetua klan Pohon Emas Biru duduk bersila dan memejamkan mata. Penatua kedua berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita berdoa untuk Patriark. Keadilan akan menang." Ke-12 tetua berteriak serempak, "Keadilan akan menang." Setelah berbicara, lingkaran cahaya biru menyala di tubuh mereka, dan nafas kehidupan menuju keluar. Ini adalah kekuatan klan Pohon Emas Biru di atas tingkat 12 raja. Energi hidup mereka sangat kuat, dan bahkan setelah merasakan nafas kehidupan yang dilepaskan oleh mereka, Kaisar Penghancur Jiwa merasa nyaman dan segar. Perasaan para pemain kuat lainnya dari keluarga King Kong Jing bahkan lebih jelas. Kaisar Roh Surgawi Penghancur Jiwa menghela nafas dalam hati, tidak heran semua klan mendambakan klan Pohon Emas Biru, energi kehidupan klan ini sangat berharga, dan mereka bersalah. Bahkan dia hanya memindahkan sedikit keserakahan. Jika bukan karena pemulihan susu,
dia khawatir dia juga akan memiliki ide untuk memulai. Klan pohon emas biru jenis ini dengan level King Essence ke atas memiliki efek nutrisi yang sangat baik padanya, menunggu kesempatan. Pastikan untuk pergi ke Jianmucheng untuk melihat pemulihan susu. Tang San dan King Kong Jing Huang telah mencapai ketinggian 1000 meter. Kedua belah pihak saling berhadapan. King Kong Jing memandang Tang San dengan mata dingin, dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, menyerah sekarang, dan bawa orang-orangmu kembali ke kota Jianmu. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kami menangkap klanmu, tapi kali ini kamu datang ke kota King Kongku untuk membuat banyak masalah, dan kamu membunuh klanku. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Bahkan jika aku disalahkan oleh kaisar lain nanti, aku juga tidak akan ada belas kasihan." Tang San tersenyum, "Kamu mengatakan itu, apakah kamu khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku? Junior, sepertinya kamu benar-benar ingin mati." King Kong Jingtian sangat marah. King Kong Jingjing mengatakan ini karena dia benar-benar tidak ingin membuat keretakan dengan kaisar lain. Pada saat yang sama, dia juga punya alasan untuk mengkhawatirkan leluhur. Pukulan setelah pemulihan susu masih segar dalam ingatannya, dan itu berdampak cukup besar padanya. Bahkan setelah lebih dari sebulan, dia juga meminta kaisar lain untuk membantunya. Sampai sekarang, dia belum dapat pulih sepenuhnya. Jika Suzu benar-benar bangun, dia pasti akan menjadi kaisar terkuat di dunia saat ini. Meski kemungkinannya sangat kecil, bukan berarti tidak ada. Akan lebih baik jika dia tidak mendapat masalah, dan dia masih bisa menerima kerugian saat ini. Berhenti bicara omong kosong, aku sudah mengatakannya. Kebencian semacam ini tidak akan pernah berakhir. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, jika tidak, aku akan membunuhmu. Tubuh Tang San bersinar dengan lingkaran cahaya biru emas. Terserah kamu, karena kamu ingin mati, ayolah. Kamu masih junior, aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Jejak terakhir keraguan di hati King Kong Jing Huang menghilang pada saat ini, hanya dengan membunuh anak laki-laki di depannya, kebencian di hatinya dapat diselesaikan. Tang San tidak menunjukkan kerendahan hati, dia menghadapi seorang kaisar. Cahaya biru emas di tubuhnya tiba-tiba mekar, dan aura kehidupan yang besar dilepaskan darinya seperti ledakan. Nafas besar kehidupan sangat murni, dan 8 duri di belakangnya telah berubah dari biru menjadi cahaya keemasan cemerlang pada saat ini. Melihat cahaya dan bayangan leluhur pohon, mata King Kong Jing menyipit, tetapi segera kembali normal. Meskipun aura energi yang memancar dari tubuh Tang San kuat, itu masih tetap pada tingkat raja besar. Ranah kultivasi semacam ini, dibandingkan dengan kaisar, jelas jauh dari surga. Kaisar adalah peringkat ke-12, dan raja besar adalah peringkat ke-11. Tampaknya hanya ada satu perbedaan peringkat, tetapi ini adalah dunia yang berbeda. Detik berikutnya, Tang San bergerak, dan bersama dengan 8 duri yang membengkak seketika di belakangnya, aura kehidupan yang luar biasa menutupi kaisar surgawi King Kong. Seluruh langit berubah menjadi biru emas pada saat ini. Tampaknya terpengaruh oleh aura kehidupan yang memancar dari tubuh Tang San, aura kehidupan yang berasal dari 12 tetua klan pohon emas biru di tanah juga menjadi lebih kuat. Kaisar penghancur jiwa memandang para tetua di tanah, dan kemudian pada Tang San yang menyerang di udara, sedikit keraguan muncul di hatinya. Apakah ini kebetulan? Pada saat ini, kedua sisi di udara mulai bertabrakan. Menghadapi dampak Tang San, King Kong Jingu ditangguhkan di tempat tak bergerak, bahkan menunjukkan penghinaan di wajahnya. Di antara 7 kaisar surgawi, dia terkenal dengan pertahanannya, dalam hal kekuatan pertahanan fisiknya, dia bahkan di atas kaisar iblis raksasa di klan monster. Lagi pula, tubuhnya tidak sebesar itu, dan pertahanannya lebih terkonsentrasi. Armor kristal emas di tubuhnya adalah artefak nyata dari hidupnya, dan itu terus-menerus ditempa sejak hari dia menjadi elit. Belum lagi Raja Agung, bahkan jika kaisar ingin menembus pertahanannya, itu bukanlah tugas yang mudah. Menghadapi 8 duri yang ditusuk Tang San, Kaisar King Kong tidak menghindar atau menghindar, membiarkan 8 duri menusuknya, membuat serangkaian suara tabrakan, tetapi tidak meninggalkan jejak. Dia mengangkat tangannya seperti kilat, tiba-tiba meraih 2 duri, dan ekspresi kekejaman melintas di matanya, trauma yang dibawa nenek moyang pohon kepadaku hanya terserah kamu untuk menebusnya. Sangkar bumi. Disertai dengan geramannya yang rendah. Garis cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak darinya. Armor di tubuhnya benar-benar hancur seketika,
berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang menyelimuti dia dan Tang San. Cahaya emas ini terjalin seperti pilar, membentuk sangkar. Gravitasi yang menakutkan melonjak puluhan kali di kandang, menekan aura kehidupan di tubuh Tang San untuk tenggelam. King Kong Jingjing, yang mengungkapkan tubuhnya, memiliki tubuh yang agung, dan permukaan kulitnya seperti kristal. Bahkan tanpa armor kristal emas, pertahanannya sangat menakutkan. King Kong, kasihanilah. Kaisar penghancur jiwa di tanah melompat dan langsung terbang ke udara. Kaisar penghancur jiwa mengerti bahwa pelepasan sangkar bumi oleh Kaisar King Kong tidak ditujukan pada Tang San. Bagaimana mungkin Raja Roh Agung mengancamnya dan membiarkannya mengubah armor senjata sucinya menjadi sangkar di bumi? Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau kesadaran? Di mata para kaisar ini, Raja Roh Agung dan semut tidak ada bedanya. Oleh karena itu, sangkar bumi ini jelas ditujukan pada Kaisar penghancur jiwa, dan dia tidak ingin Kaisar penghancur jiwa memblokirnya. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Kaisar penghancur jiwa, King Kong Jinghuang meraih dua ujung Tang San, dan meskipun dia mengerahkan kekuatan, dia menarik Tang San tidak jauh di depannya, dan tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, menggunakan kekuatan hisap yang kuat gila-gilaan menyerap energi kehidupan Tang San. Orang-orang di bawah dapat melihat bahwa sinar cahaya biru emas berkumpul dari dua duri ke tubuh Kaisar King Kong. Kaisar King Kong jelas melahap energi kehidupan Tang San. Melihat adegan ini, pikiran pertama Kaisar Surgawi penghancur jiwa bukanlah untuk menyelamatkan Tang San, tetapi untuk cemburu. Jika energi semacam ini dikumpulkan, itu pasti akan sangat bermanfaat, dan bahkan memperpanjang umur. Bagaimana dia tidak tergerak ketika dia melihat manfaat seperti itu? Di bawah penghalang sangkar bumi, Kaisar penghancur jiwa tidak punya pilihan selain bergerak. Sangkar bumi King Kong Jingu terdengar sederhana dan bersahaja, tetapi sebenarnya itu adalah kemampuan bertahannya yang paling kuat, yang dapat mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, termasuk kesadaran spiritual. Kecuali jika Kaisar Roh Penghancur Jiwa menyerang dengan semua kekuatannya dengan segala cara, tidak mungkin untuk menembus pertahanannya, dan bahkan dengan serangan habis-habisan, akan butuh waktu lama untuk menerobos. Untuk waktu yang lama, Tang San telah tersedot kering sejak lama, dan Kaisar Penghancur Jiwa harus mengambil risiko menyinggung Kaisar King Kong. Pada saat yang sama, dalam keadaan terus-menerus melahap energi kehidupan murni, kultivasi King Kong Jinghuang akan terus meningkat. Oleh karena itu, setelah melihat adegan ini, Kaisar Penghancur Jiwa membuat penilaian sederhana dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Kaisar King Kong. Tidak ada keraguan bahwa jika King Kong Jinghuang membunuh Patriark Klan Pohon Emas Biru, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya. Namun, apa efeknya? Raja Kong Jinghuang telah memperoleh manfaat praktis. Terlebih lagi, dia adalah kaisar. Bahkan jika pengadilan leluhur dimintai pertanggungjawaban, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak bisa tidak memarahi Jin Miaolin karena menjadi bodoh di dalam hatinya. Seringai di wajah King Kong Jingjing bahkan lebih intens, dan energi kehidupan yang sangat kaya ditelan ke dalam tubuh. Biarkan dia merasa bahwa cedera yang disebabkan oleh pukulan Suzu sebelumnya telah sangat berkurang, dan perasaan ini benar-benar luar biasa. Energi kehidupan Tang San lebih kuat dan murni dari yang dia bayangkan. Ini adalah jenis energi kehidupan yang belum dia serap sebelumnya, itu pasti muncul setelah pemulihan Suzu, dan juga kepercayaan diri Tang San untuk menantangnya. Sayang sekali anak ini tidak tahu seberapa besar jarak antara raja segala raja dan kaisar. Meskipun energi kehidupan anak ini juga mencoba untuk memukul Kaisar King Kong, dia benar-benar mampu melakukannya dengan kekuatan fisik, kekuatan King of King Kong ambil semuanya dan serap sepenuhnya. Anak ini hanyalah suplemen yang sangat baik dari Tuhan untuk Kaisar King Kong. Wajah Tang San terlihat sangat jelek, 6 duri lainnya terus-menerus menyerang tubuh Kaisar King Kong, tetapi mereka tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tidak perlu berjuang, semuanya sia-sia. Energi kehidupan di dalam dirimu jauh lebih kaya dari yang aku bayangkan, kamu tidak mencari kematian, kamu hanya mengirim suplemen yang sangat baik ke kursi ini. Nenek moyang pohon membanting itu, langsung butuh waktu hampir 1 menit, 1/4 dari hidupku dariku. Tepat, saya akan menebusnya darimu hari ini. Ini adalah pilihan yang baik. Sekarang, aku ingin mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, kemarahan di hati Kaisar Kong Jinghuang menghilang, dan bahkan senyum di wajahnya menjadi tidak lagi ganas, tetapi memiliki rasa puas. Energi kehidupan yang dia serap dari Tang San tidak ada habisnya,
memberi nutrisi pada tubuhnya terus-menerus, sehingga kecemerlangan emas di tubuhnya menjadi semakin terang, dan bahkan cahaya sangkar bumi menjadi menyilaukan. Dari luar, sulit untuk melihat situasi kedua belah pihak. Wajah Tang San jelek, dan dia juga menghela nafas di dalam hatinya, tetapi Kaisar Kong Jingjing tidak mengetahuinya. Apa yang Tang San desah dalam hatinya adalah, itu benar-benar layak menjadi roh batu, dan kepalanya sama bodohnya dengan sebuah batu. Serangan penusukan Tang San menjadi lebih lemah dan lebih lemah, setidaknya dalam sentuhan King Kong Jingu, dia menyerap lebih banyak energi kehidupan, tidak hanya secara bertahap menyembuhkan luka-lukanya sebelumnya. Itu bahkan meningkatkan tingkat hidupnya. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi yang sangat luar biasa. Energi kehidupan yang diberikan oleh seorang raja besar sangat besar. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya berselisih dengan klan pohon emas biru, dan ada lebih dari selusin pemimpin klan pohon emas biru tingkat raja yang hadir. Jika kamu tidak bisa melakukannya, diskusikan saja dengan penghancur jiwa, semua orang berpisah, dan melahap semua tetua klan pohon emas biru. Bagaimanapun, mereka mendapat manfaat. Setelah kembali, mereka tidak mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Tidak ada bukti. Memikirkan hal ini, King Kong Jinghuang merasakan kepuasan yang kuat di hatinya, karena dia tahu bahwa dengan karakter penghancur jiwa Jinghuang, melihat bahwa dia telah mendapatkan begitu banyak manfaat, dia pasti memiliki ide di dalam hatinya. Kemudian, kemungkinan membujuk kaisar penghancur jiwa sangat tinggi. Tepat ketika King Kong Jinghuang berpikir tentang bagaimana memaksimalkan manfaat dalam negosiasi dengan kaisar jiwa Jinghuang, dia tiba-tiba merasa bahwa situasi di tubuhnya telah berubah. Bersendawa, sepertinya ada rasa penuh di tubuh. Bagaimana ini mungkin? Aku seorang kaisar, bagaimana aku bisa merasa kenyang ketika menyerap energi kehidupan seorang raja besar? Dia kembali ke akal sehatnya dan menatap Tang San di seberangnya. Apa yang dilihatnya bukanlah wajah Tang San yang penuh dengan rasa sakit, tetapi matanya yang tenang. Ketenangan ini tiba-tiba membuat Kaisar King Kong Tianjing mencicit di dalam hatinya, dan firasat buruk langsung muncul. Dengan basis kultivasinya, jika situasinya tidak baik, dia seharusnya sudah punya firasat sejak lama. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa lawan yang dihadapinya memiliki kemampuan konsonan dan mata surgawi serta medan baik dan buruk. Begitu Tang San mulai, dia diam-diam melepaskan domain baik dan buruk, tepat setelah sangkar bumi dilepaskan. Ketika sangkar bumi diisolasi dari dunia luar, Tang San hampir tertawa terbahak-bahak. Jika dikatakan bahwa dia hanya 70% hingga 80% yakin, maka ketika sangkar bumi mengisolasi persepsi kaisar penghancur jiwa dan memblokirnya, kepastiannya meningkat menjadi 90%. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana, dan ketika King Kong Jingjing merasa ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Semua yang ingin disuntikkan Tang San ke tubuhnya sudah disuntikkan. Ya, energi kehidupan yang diserap oleh King Kong Jinghuang dari Tang San tentu saja berbeda dengan energi kehidupan yang diserap dari klan pohon emas biru sebelumnya. Karena masih ada energi kekacauan, tingkat apa energi kekacauan? Bahkan Kaisar tidak memilikinya. Energi kehidupan semacam ini secara alami membuatnya menyerap lebih nyaman, lebih lancar, dan lebih indah. Tapi masalahnya adalah ada beberapa hal lain yang terbungkus dalam udara kacau itu, mereka tersembunyi dalam energi kehidupan, hanya menunggu dia menyerap lebih banyak. Ketika King Kong Jingjing hampir menyerapnya, Tang San diam-diam menarik energi kacau itu. Kemampuan melahap King Kong King kuat, tetapi dalam hal kesadaran ilahi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Tang San. Chaos Ki bukanlah energi yang dapat diserap dengan menelan. Oleh karena itu, Tang San dengan mudah mengambil kembali Key of Chaos, dan secara alami mengungkap apa yang terbungkus dalam Key of Chaos sebelumnya. Energi kehidupan tidak hanya dapat digunakan sebagai nutrisi, tetapi juga sebagai bahan bakar. Chaos Ki Tang San terbungkus dalam energi Chaos Blue Silver Emperor. Nama asli Chaos Blue Silver Emperor-nya seharusnya disebut Chaos Yin Yang Blue Silver Emperor, dan Key of Chaos lahir dari Ki dari Yin ke Yang. Keberadaan yang menakutkan ini, setelah tidak memiliki batasan Chaos Ki, tidak membutuhkan Tang San untuk melakukan apapun, aura Yin ke Yang akan meledak, menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Perasaan kenyang King Kong Jinghuang juga datang dari sini, harus dikatakan bahwa pertahanannya adalah yang nomor satu, sangat kuat sehingga energi di tubuhnya tiba-tiba melonjak, yang hanya membuatnya merasa kenyang. Jika beralih ke seseorang dengan pertahanan yang tidak mencukupi, tubuhnya akan langsung meledak.
Meski begitu, Yin dan Yang Qi masih melonjak di tubuhnya. Semua energi kehidupan yang dia hirup ke dalam tubuh sebelumnya menjadi bahan bakar awal Yin dan Yang. Dan bahan bakar kedua adalah energi kehidupan King Kong Jing Huang sendiri. Perubahan ini terjadi dalam sekejap, dan King Kong Jingjing terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di tubuhnya sampai sekarang, karena perubahan seperti itu tampak luar biasa baginya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa seseorang di tingkat raja besar akan memiliki energi di tubuhnya yang tidak dapat dia serap. Sebagai monster roh yang dibudidayakan dari berlian, pertahanannya tidak hanya eksternal, tetapi juga sangat kuat secara internal. Tetapi pada saat ini, ledakan energi di tubuhnya begitu hebat sehingga dia mulai menderita. Dia ingin melepaskan dua paku yang dia pegang, tetapi Tang San menyerah. Kedua paku langsung melunak dan melilit langsung di pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi kehidupan mulai disuntikkan ke dalam tubuhnya dengan panik. Bagaimana dia bisa menilai kekuatan energi kehidupan Tang San? Cahaya dan bayangan leluhur pohon besar menjadi jelas di belakang Tang San lagi, dan pada saat yang sama, cahaya biru emas yang cemerlang mekar di kejauhan. Itu adalah arah Jianmu Cheng. Kota Jianmu tidak jauh dari kota King Kong. Jika akal ilahi Tang San sendiri tidak akan mampu mempertahankan hubungan yang berkelanjutan. Namun, ia memiliki mercusuar ruang waktu, dan melalui pengaruh kekuatan ruang dan waktu, hal yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya yang memiliki merek leluhur pohon di sini, tetapi juga 12 tetua dari klan pohon emas biru, termasuk 2 tetua di tingkat raja besar dan Jin Miaosen, leluhur asli pohon itu. Mereka bermeditasi di bawah, hanya untuk melepaskan nafas merek nenek moyang pohon untuk membentuk positioning. Ketika Tang San meledakkan kecemerlangan Suzu dengan seluruh kekuatannya, dia membangkitkan aura tubuh Suzu yang jauh di kota Jianmu. Melalui merek leluhur pohon, sejumlah besar energi kehidupan berkumpul dari segala arah menuju kota King Kong, dan kemudian dengan panik bergegas ke udara. Sebagai juru bicara Suzu, Tang San adalah yang paling mampu menyerap energi kehidupan semacam ini. Dan dia menuangkan energi kehidupan ini ke dalam tubuh King Kong Jingjing tanpa syarat. Dengan kultivasi Tang San saat ini, jika dia menggunakan semua kekuatannya, semua garis keturunan supernya, ditambah kekuatan Dewa Laut dan Trisula Dewa Laut, dia mungkin hampir tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Kaisar. Tetapi sangat sulit untuk mengatakan bahwa sangat sulit untuk membunuh seorang Kaisar, terutama seorang Kaisar yang dikenal karena pembelaannya seperti King Kong Tianjing. Namun, dalam banyak kasus, kekuatan tidak berarti segalanya, waktu dan tempat yang tepat sama pentingnya. Tang San merasakan kesempatan ketika King Kong Jingjing disapu oleh Suzu di Jianmu Cheng. Sebagai juru bicara Suzu, dia secara alami dapat merasakan apa yang telah dilakukan Suzu terhadap King Kong Jing Huang. Namun, dalam banyak kasus, kekuatan tidak berarti segalanya, waktu dan tempat yang tepat sama pentingnya. Tang San merasakan kesempatan ketika King Kong Jingjing disapu oleh Suzu di Jianmu Cheng. Sebagai juru bicara Suzu, dia secara alami dapat merasakan apa yang telah dilakukan Suzu terhadap King Kong Jing Huang. Pukulan leluhur pohon secara langsung menghilangkan sejumlah besar vitalitas asli King Kong Jing Huang. Dengan kekuatan pertahanan Raja Kong Jing Huang, tidak mungkin serangan biasa menyebabkan kerusakan padanya, tetapi menghilangkan sumber kehidupan berbeda, itu adalah dampak nyata, dan itu akan mempengaruhi umurnya, jadi King Kong Jing Huang melarikan diri ketakutan. Suzu adalah penguasa kehidupan seluruh pesawat bintang Falan, yang bertanggung jawab atas sumber kehidupan di inti pesawat, dan merampas vitalitas semua makhluk hidup adalah otoritasnya sendiri. Oleh karena itu, setelah Suzu bangun, ada 2 kemampuan yang diberikan Tang San kepada para tetua lainnya dan Tang San, satu memberi kehidupan, dan yang lainnya mencabut nyawa. Dengan 2 kemampuan ini, Tang San memiliki ide yang berani. Sumber kehidupan King Kong Jingjing rusak, dan dia harus bersemangat untuk menyerap kekuatan hidup untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Apalagi pertahanannya sangat kuat, dia harus sangat percaya diri dalam bertahan, dan mudah ceroboh saat menelan energi kehidupan. King Kong Jingjing tidak tahu sampai saat ini, alasan mengapa dia bisa turun dari Tang San dengan begitu lancar. Melahap begitu banyak energi kehidupan bukan karena dia cukup kuat, tetapi karena Tang San ingin dia melahapnya. Tang San bahkan melepaskan beberapa energi kehidupan melalui pemberian kehidupan dan menelannya. Ketika 2 Qi Yin Dan yang berakar di tubuh Kaisar King Kong Tianjing, pemberi hidup Tang San terbuka sepenuhnya.
Melalui bimbingan dirinya dan 12 tetua, Tang San memobilisasi aura leluhur-leluhur pohon. Dengan bantuan leluhur pohon, dia dengan panik menyerap semua energi kehidupan di antara dua kota, dan menyuntikkannya ke dalam tubuh King Kong Jing Huang, sebagai yin dan yang dua nutrisi udara. Semua ini sudah direncanakan oleh Tang San sejak lama, dan itu semua ada dalam rencananya. Dia telah bermeditasi sejak dia datang ke King Kong City, yaitu mencoba berkomunikasi dengan leluhur pohon menggunakan menara waktu dan ruangnya sendiri. Setidaknya dalam situasi saat ini, dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan leluhur. Di bawah suntikan energi kehidupan yang sangat besar, Yin dan Yang Kim Rocket, dan tubuh Kaisar King Kong benar-benar dalam keadaan ekspansi yang hebat. Dua ki dari Yin dan Yang bertabrakan dengan liar di tubuhnya, memaksanya untuk menekannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, energi kehidupan terus disuntikkan, dan ki Yin dan Yang terus tumbuh lebih kuat. Ini setara dengan dia menelan bom, dan bom itu akan meledak, tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan kekuatannya terus meningkat. Energi dari Yin ke Yang bisa dikatakan sebagai kekuatan paling menakutkan di dunia jika tidak dikendalikan. Cahaya keemasan di tubuh King Kong Jingu menjadi berkedip-kedip, dan tubuhnya mulai membengkak tak terkendali. Tang San tersenyum ketika dia melihat Kaisar King Kong, yang terdiam dan harus menggunakan semua indera spiritualnya untuk mengendalikan dirinya untuk menekan Yin dan Yang Qi di tubuhnya. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu masih bisa melanggarnya. Jika kamu melakukannya sendiri, kamu tidak bisa hidup. Tidakkah kamu suka melahap energi kehidupan klan pohon emas biruku? Hari ini aku akan membiarkanmu melahap cukup banyak. Petik 2. King Kong Jingang memelototi Tang San. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya ingin mengeluarkan Yin dan Yang Qi yang meledak liar di tubuhnya. Namun, bagaimana dia bisa mengendalikan Yin dan Yang Qi? Bahkan Tang San kesulitan mengendalikan Yin dan Yang Qi dalam keadaan gila. Jika kamu bersedia mengakui kekalahan, aku bisa membiarkanmu pergi, setidaknya untuk meringankan keadaanmu saat ini, kata Tang San tiba-tiba. King Kong Tianjing tidak peduli tentang hal-hal lain, sebagai seorang kaisar, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam kesulitan seperti itu. Tang San berhenti menyuntikkan energi kehidupan yang sangat besar, bahkan jika perlu waktu tertentu untuk menyalakan dan mengubah Yin dan Yang, tidak perlu terus memasukkannya. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Tang San telah mencapai King Kong Jing Huang, menepuk tangannya dan menekannya ke Jing Huang. Jing Huang, jangan melawan, aku akan menyedot kembali kekuatanku sekarang. Tang San berkata dengan suara yang dalam. Meskipun King Kong Jing Huang tidak tahu apakah yang dikatakan Tang San itu benar atau tidak, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya saat ini. Yin dan Yang di tubuhnya meledak begitu hebat, seperti mantra terlarang yang ditanamkan di tubuhnya, sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Dua isapan keluar dari tangan Tang San, Raja Kong Jingjing tidak melawan, pada saat ini, energi di tubuhnya tidak dapat dibuang, dan tentu saja dia tidak bisa menghentikannya. Benar saja, kekuatan di tubuhnya mulai ditelan oleh Tang San, dan tubuhnya tiba-tiba sedikit rileks, terasa sedikit lebih nyaman. Cara dia memandang Tang San menjadi jauh lebih lembut. Namun, keadaan ini hanya berlangsung sebentar, dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tang San menelan kekuatan di tubuhnya, tapi itu bukan jenis kekuatan yang meledak liar di tubuhnya, tapi kekuatan garis keturunannya sendiri, kekuatan garis keturunan keluarga King Kong Jing. Melahap kekuatan garis keturunan kaisar adalah tujuan sebenarnya Tang San untuk menantang King Kong Jing Huang. Kaisar mati, dan kaisar baru akan lahir, yang tidak akan berdampak banyak pada kekuatan klan monster dan klan roh, tetapi menelan kekuatan garis keturunan kaisar sangat bermanfaat bagi Tang San. Jika tidak ada yang lain, setidaknya itu dapat membantunya menciptakan kembali garis keturunan super. Sekarang dia memiliki kekuatan hidup yang cukup kuat, tidak masalah untuk menanggung garis keturunan super lainnya. Meskipun garis keturunan keluarga King Kong Jing bukan tingkat atas, itu tidak dapat dibandingkan dengan darah mayat hidup Huo Feng, tetapi unik dalam hal pertahanan, jika tidak, Raja Kong Jingu tidak akan berani melahap Tang San. Energi kehidupan seperti ini, karena dia sama sekali tidak takut dengan energi semacam ini. Kekuatan garis keturunan kaisar benar-benar berbeda, dan Tang San merasakan perbedaan terbesar sebelum dia mulai menyerapnya. Kaisar adalah eksistensi di atas bentuk kehidupan biasa, dan kekuatan darah tidak ada habisnya. Kaisar Kong Jing Huang mengeluarkan banyak energi kehidupan, dan dia juga sedikit lemah,
dan perlu mengandalkan kekuatan yang disuntikkan oleh leluhur pohon untuk mempertahankan dirinya. Tetapi pada saat ini, begitu dia menyerap garis keturunan asli King Kong Jing Huang, tubuhnya segera diisi ulang. Mata King Kong Jing Huang melebar, kekuatan darahnya diserap, dan yin dan yang di tubuhnya masih berkembang. Di bawah situasi ini, itu menjadi semakin tak tertahankan baginya. Dia ingin membalikkan keadaan di hadapannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia bahkan tidak berani melepaskan kesadarannya dengan mudah, karena takut kontrol yang buruk akan meledak. Karena itu, Tang San punya cukup waktu untuk memperbaiki dirinya dengan menyerap energi kehidupan. Perlahan-lahan, mata King Kong Jingjing menunjukkan keputusasaan, dia sudah mengerti bahwa Tang San tidak akan pernah membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan memiliki akhir yang lain sama sekali. Mengaum dengan panik, bajingan, aku akan mati bersamamu. King Kong Jing Huang akhirnya tidak lagi mengendalikan kesadarannya. Pada saat ini, udara segar datang dari telapak tangan Tang San, menyebabkan yin dan yang hendak meledak di tubuh Jing Huang tiba-tiba tertahan. Raja Kong Jing Huang yang mengendalikan dirinya tinggal sebentar, tetapi tubuhnya tidak meledak. Energi yang begitu besar, begitu meledak, dia percaya bahwa dia pasti bisa menyeret Tang San sampai mati. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Tang San tersenyum ringan. Sebagai mantan raja para dewa, jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan lawannya menyeretnya sampai mati, dia tidak akan melakukan hal-hal di depannya. King Kong Tianjing tidak bisa mengendalikan yin dan yang qi, tetapi Kaisar Perak Biru kekacauan Tang San bisa. Menyuntikkan sedikit chaos qi secara alami dapat memperlambat pecahnya yin yang qi dan mencegah kematian King Kong Jing Huang. Dia belum melahap semua kekuatan darahnya, bagaimana dia bisa membiarkan King Kong Jing Huang mati? Raungan Kaisar King Kong Jing mengejutkan praktisi di dunia luar. Ketika aura leluhur pohon kota Jianmu di kejauhan meletus, penghancur jiwa Tianjing Huang merasakannya. Dia terkenal dengan indera spiritualnya yang kuat. Dia segera merasakan aura leluhur pohon dan sejumlah besar energi kehidupan di sekitar kota King Kong bergerak menuju sisi ini. Bisakah Jin Miaolin benar-benar mengerahkan kekuatan leluhur? Ini adalah reaksi pertama dari penghancur jiwa. Suasana di sekitar medan perang telah berubah sampai batas tertentu. Sayangnya, aku tidak bisa melihat atau merasakan apa yang terjadi. Memikirkannya, Jin Miaolin memiliki sejumlah perlawanan. Kaisar penghancur jiwa tidak yakin apa yang diharapkan. Namun, ketika dia merasa bahwa Tang San dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon, dia merasa sedikit lebih santai. Dia tidak berpikir Tang San bisa menang, dia hanya tidak ingin King Kong Jing Huang mendapatkan terlalu banyak manfaat dari Tang San. Kekuatan yang meletus di dalam sangkar bumi semakin kuat, dan aura energi jelas berubah. Kaisar penghancur jiwa juga mencoba untuk memahami, tetapi dia hanya bisa merasakan energi kehidupan yang sangat besar di dalamnya. Energi kehidupan yang kaya seperti itu berkumpul di dalam, dan bahkan di dekatnya dia dipelihara oleh beberapa energi kehidupan. Aku tidak tahu kapan kedua belah pihak akan mengakhiri pertempuran. Raungan King Kong Jingjing membuat murid-murid Kaisar penghancur jiwa menyusut seketika. Hancur bersama, apa binasa bersama? Mungkinkah saat ini pria King Kong yang dirugikan? Pikiran Kaisar penghancur jiwa tidak sesulit Kaisar King Kong. Setelah menebak ini, dia segera mengelak dan terbang kembali dan jatuh ke tanah. Keduanya tewas bersama. Bagaimana jika terjadi ledakan besar? Dia tidak mau terpengaruh. Setelah Kaisar penghancur jiwa jatuh kembali ke tanah, dia menemukan bahwa sangkar bumi menjadi tenang kembali. Fluktuasi energi di dalamnya masih meningkat, dan tidak ada ledakan. Jadi Tang San ingin berterima kasih kepada King Kong Jing Huang karena telah melepaskan sangkar tanah. Tidak ada tempat bocor dari sangkar bumi. Kaisar penghancur jiwa menemukan sesuatu yang buruk, dan dia mungkin mengambil tindakan untuk menghentikan Tang San menelannya. Pada saat itu, Tang San hanya bisa secara paksa meledakkan dua Qi Yin yang di tubuh King Kong King, dan sulit untuk mengatakannya apakah itu bisa membunuhnya. Sekarang, penutup sangkar bumi memberi Tang San banyak waktu. Kaisar King Kong tidak dikalahkan oleh Tang San, tetapi oleh keserakahan. Dia mati-matian melahapnya dengan panik, menghirup hal-hal yang seharusnya tidak diserap ke dalam tubuhnya, ditambah energi kehidupan yang dibawa oleh kekuatan leluhur pohon yang dibawa Tang San, semuanya tidak dapat diubah. Merasa bahwa nafas darahnya semakin lemah,
dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya semakin lemah. King Kong Jingjing panik. Jika bukan karena kendali Tang San terhadap Yin dan Yang Qi di tubuhnya melalui Qi yang kacau, dia akan meledakkan dirinya sendiri dan mati. Akhirnya, kekuatan garis keturunan hampir ditelan. Kekuatan garis keturunan seorang kaisar akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna dan diserap setelah ditelan, dan Tang San mendapatkan banyak manfaat. Tang San dengan tenang melepas cincin berlian emas besar di jari Kaisar King Kong Tianjing, menepuk bahunya, dan berkata, "Ketamakan adalah dosa asal, ini adalah saranku untukmu. Jika ada kehidupan lain, ingatlah untuk tidak serakah." Detik berikutnya, mata Tang San berkedip, dan sangkar bumi di sekitarnya langsung kembali di bawah bimbingan akal ilahinya. Ini disebabkan oleh kekuatan garis keturunan King Kong Jing Huang. Kekuatan garis keturunan Tang San telah ditelan oleh Tang San. Aura darah Tang San saat ini dapat sepenuhnya disesuaikan dengan yang sama dengan Raja King Kong Jing Huang, dan dia secara alami dapat mengendalikan sangkar bumi yang diubah oleh baju besi. Cahaya keemasan menyatu ke dalam, dan tidak jatuh pada Raja Kong Jing Huang, tetapi diserap oleh cincin berlian emas di jari Tang San, dan kemudian cincin berlian emas diterima oleh Tang San ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya keemasan selesai di bawah penutup. Detik berikutnya, tubuh Tang San didorong keras oleh Tang San, dan dia langsung pergi ke langit. Pada saat yang sama ketika dia mendorong telapak tangan ini, dia juga menarik energi kacaunya. Bola cahaya keemasan terangkat, dan kegilaan di tubuh Kaisar King Kong Jingjing, yang tubuhnya membengkak menjadi bentuk bulat, meledak. Tidak, King Kong Jing Huang berteriak panik, dan tubuhnya yang terbang ribuan meter meledak seperti balon. Ledakan, raungan memekakkan telinga membuat seluruh langit tampak hancur. Tubuh Tang San jatuh dari langit seperti bintang jatuh, dia langsung menahan semua auranya, dan pada saat yang sama menyalakan merek leluhur pohon pada 12 tetua klan pohon emas biru di bawah. Cahaya dan bayangan leluhur pohon besar naik dari tanah, menutupi tubuhnya. Langit benar-benar retak, dan dalam ledakan besar itu, sebuah lubang hitam pekat meledak, dengan panik menelan semua napas di udara. Tidak hanya itu, tetapi seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Langit di atas kota King Kong berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Kaisar telah jatuh. Kematian Kaisar Kong Jingjing berbeda dengan kematian Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Setan Kristal Besar berada di akhir masa hidupnya, dan sebenarnya Kaisar Iblis Kristal Besar yang sebenarnya bereinkarnasi dengan bantuan tubuh Tang San. Kaisar King Kong Jing Huang meninggal dengan kejam, terbunuh. Di negeri dongeng, tidak tahu berapa tahun tidak ada kaisar yang terbunuh. Terlebih lagi, orang yang membunuh kaisar bukanlah kaisar. Ketika bola cahaya keemasan melonjak ke langit dan langit menjadi gelap, seluruh kota King Kong tampak membeku pada saat ini. Langit gelap, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Belum lagi orang-orang kuat dari keluarga King Kong Jing gemetar di sekujur tubuh mereka, bahkan penguasa surgawi penghancur jiwa tertegun dan gemetar saat ini. Mati, benar-benar mati. Ledakan mengerikan itu bahkan meledakkan langit. Energi menakutkan memiliki perasaan kuno, leluhur pohon telah benar-benar pulih, tidak pulih sebagian. Baik kaisar penghancur jiwa maupun roh dan monster lain yang hadir tidak berpikir bahwa Tang San membunuh Raja King Kong. Dia hanya setingkat Raja Agung. Bagaimana dia bisa membunuh seorang kaisar? Namun, Kaisar Kong Jing Huang memang sudah mati, dan dengan munculnya leluhur pohon, tidak ada keraguan bahwa mereka percaya bahwa ini adalah tangan leluhur pohon, dan hanya leluhur pohon yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, kota King Kong jatuh ke dalam keheningan yang tak terlukiskan. 12 tetua dari klan pohon emas biru semuanya diselimuti cahaya dan bayangan dari leluhur pohon besar. Pada saat ini, bahkan Kaisar Surgawi penghancur jiwa tidak akan berani memeriksanya. Suzu bisa membunuh seorang kaisar, mengapa dia tidak bisa membunuh yang lain? Yang pertama bereaksi adalah Kaisar penghancur jiwa. Melihat cahaya dan bayangan leluhur pohon besar di depannya, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan hormat, generasi muda menangkap jiwa telah melihat leluhur pohon. Cahaya dan bayangan leluhur pohon menyerap sejumlah besar energi kehidupan, termasuk Kaisar penghancur jiwa. Semua orang dapat merasakan hilangnya energi kehidupan di tubuh mereka, dan seluruh kota tampaknya ditutupi oleh kekuatan yang melahap ini. Perubahan seperti itu mengejutkan Kaisar Surgawi penghancur jiwa. Beruntung baginya, dengan kesadarannya yang kuat, ia masih bisa mengendalikan hilangnya energi hidupnya,
tetapi raja-raja dari klan King Kong Jing yang hadir agak tidak bisa mengendalikan energi hidupnya sendiri. Yang lebih menakutkan adalah bahwa melahap ini ditujukan ke seluruh kota King Kong. Susu, harap tenang. Ribuan makhluk di kota King Kong tidak melukai klan pohon emas biru, tetapi juga meminta Susu untuk memberikan jalan keluar bagi mereka. Jin Chengwu berada dalam keadaan yang benar-benar bodoh saat ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa King Kong Jing Huang telah jatuh, benar-benar jatuh. Jika dia tahu hasil akhirnya akan seperti ini, ketika Tang San dan yang lainnya baru saja tiba, dia pasti akan menerima mereka dengan standar etiket tertinggi, dan menyerahkan anggota klan pohon emas biru itu. Jatuhnya Kaisar Kong Jingjing jelas merupakan bencana bagi keluarga King Kong Jing. Bencana mereka sudah dekat, kematian tanpa akhir, kematian tanpa akhir. Sebelumnya, ketika Tang San mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati, dan mengingatkan orang-orang di kota King Kong bahwa ketika Jin Chengwu dan banyak orang kuat dari klan King Kong Jing pergi dalam waktu 12 jam, itu hanya lelucon. Sekarang fakta ada di depan mereka, merekalah yang harus ditertawakan. Adegan yang menakutkan seperti itu tidak bisa dipercaya. Nenek moyang pohon benar-benar datang, membunuh King Kong Jing Huang, dan melahap energi kehidupan kota utama. Dalam bayang-bayang Susu, Tang San dijaga oleh tetua kedua dan ketiga dan turun dari langit. Pada saat ini, para tetua semua menangis. Ketika mereka menyaksikan jatuhnya Raja Kong Jingjing, itu tidak bisa dipercaya. Ketika mereka merasakan napas leluhur pohon di kejauhan, mereka samar-samar menebak bahwa kekuatan leluhur pohon akan datang. Namun, terlalu berlebihan untuk benar-benar membunuh seorang kaisar. Apa yang mereka pikirkan sekarang adalah bahwa Patriark tidak begitu sembrono, dan semua ini diatur oleh leluhur pohon. Itu benar, apalagi orang luar, bahkan anggota klan pohon emas biru berpikir bahwa karena kecemerlangan leluhur pohon, Patriark dapat membunuh Kaisar King Kong. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka juga mengerti bahwa klan pohon emas biru telah berdiri sejak saat itu, dan tidak ada yang berani menggertak klan pohon emas biru lagi. Tu Huang, ini Tu Huang. Entah sudah berapa tahun ini tidak terjadi. Berakhir, balas dendam besar klan harus dibalaskan. Betapa mahal harga jatuhnya seorang kaisar. Ketika King Kong City selesai, Jin Miaosen sangat bersemangat sehingga wajah birunya akan berubah menjadi biru dan ungu. Dia terus melambaikan tinjunya, dan 6 paku di belakangnya bergetar dengan cepat. Mereka semua dapat merasakan bahwa Patriark tidak mati, dan tanda-tanda vitalnya sangat normal. King Kong Jingjing telah binasa, dan sang Patriark masih hidup. Apa yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dari ini? Secara alami, mereka semua mendengar suara kaisar penghancur jiwa, tetapi pada saat ini, tidak ada yang akan merespons sampai Patriark bangun. Bagaimanapun, ini adalah kehendak leluhur pohon. Energi kehidupan yang sangat besar diserap ke dalam cahaya dan bayangan leluhur pohon dari segala arah, sebagian mengalir ke tubuh para tetua ini, dan sebagian menyebar di udara, memperbaiki lubang yang telah meledak di udara, dan pada saat yang sama menyebar ke udara. Kaisar penghancur jiwa mengulangi apa yang baru saja dia katakan di luar, tetapi dia masih tidak mendapat jawaban. Sekarang dia tidak pergi, juga tidak tinggal. Jika leluhur pohon benar-benar bangun, bahkan istana leluhur tidak akan bisa mengendalikan yang satu ini. Bagaimanapun, orang ini dapat dikatakan sebagai leluhur dari seluruh keluarga monster roh, dan dia juga mengendalikan kekuatan hidup pesawat, dan merupakan eksistensi yang berada di atas kaisar mereka. Namun, apakah benar-benar perlu membiarkan leluhur melahap semua energi kehidupan kota utama? Meskipun beberapa orang di kota King Kong telah pergi, masih ada banyak orang yang tetap tinggal. Jika orang-orang ini semua menelan vitalitas mereka, maka kota King Kong ini akan menjadi kota mati. Hal seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah benua peri. Bisa dibayangkan jika situasi seperti itu terjadi, istana leluhur akan kacau balau. Awalnya, karena jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, Kekaisaran Richen akhirnya memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini, jika seorang kaisar tiba-tiba jatuh, tidak ada keraguan bahwa klan monster akan mendapatkan kembali inisiatif. Situasinya sangat kompleks, begitu pula distribusi kekuasaan. Kaisar penghancur jiwa benar-benar ingin segera kembali ke istana leluhurnya, jadi dia harus mengumpulkan semua kaisar untuk menangani masalah ini. Tapi sekarang kecemerlangan pohon leluhur masih ada, dan dia terus melahap energi kehidupan. Sebagai perwakilan yang dikirim oleh istana leluhur untuk menangani masalah ini,
tidak mungkin membenarkan kepergiannya. Di kota utama, ada puluhan ribu makhluk hidup, jadi menyerah saja. Dia benar-benar tidak berani. Pada saat ini, suara yang agak lemah keluar dari cahaya dan bayangan, dekrit leluhur pohon. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Penghancur Jiwa buru-buru membungkuk lagi, kali ini bahkan hingga 90 derajat. Dia juga tidak ingin mati, dia khawatir Suzu akan membuatnya marah. Semua praktisi klan King Kong Jing bahkan lebih tak tertahankan. Kaisar mereka sudah mati, dan ketergantungan terbesar mereka hilang. Bagaimana mereka bisa berani memiliki sedikitpun peluang keberuntungan? Suara lemah itu tentu saja milik Tang San. Ordo leluhur pohon, keluarga King Kong Jing telah menyakiti orang-orang kita. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Aku akan membunuh kaisar dari keluarga King Kong Jing sebagai contoh. Tidak mudah untuk membaca makhluk hidup, jadi aku akan merampas 30% energi kehidupan kota King Kong. Jika ada yang melakukan kejahatan terhadap klan kita lagi, nyawa mereka akan dirampas. Saat kata terakhir selesai, cahaya dan bayangan leluhur pohon besar perlahan menghilang, dan aura leluhur pohon yang jauh juga menyatu dan menghilang. Di bawah penjagaan 12 tetua klan pohon emas biru, Tang San duduk bersila di tanah, wajahnya pucat. Kaisar Penghancur Jiwa sangat lega. Bagaimanapun, leluhur pohon tidak membantai kota. Ini akhirnya menjadi keberuntungan dalam kemalangan. Dikatakan kehilangan 30% dari energi kehidupan, pasti makhluk yang lebih lemah membayar lebih, dan yang kuat mengumpulkan energi kehidupan mereka sendiri, dan kerugiannya akan lebih sedikit. Pada saat ini, Patriark Klan Pohon Penghancur Jiwa, Kaisar peringkat ketiga Kekaisaran Richen, tidak lagi memiliki keinginan sedikitpun untuk klan Pohon Emas Biru. Ini sangat menakutkan. Nenek moyang pohon yang telah tidur selama bertahun-tahun, setelah meletus, itu sangat menakutkan. Patuhi dekrit. Kaisar Roh Surgawi Penghancur Jiwa dengan hormat berkata ke arah Tang San. Tang San perlahan membuka matanya dan sedikit mengangguk ke Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa, tetapi dia tidak menunjukkan betapa lemahnya dia. Kaisar Penghancur Jiwa menghela nafas dan berkata, Patriark Jin, aku ingin segera kembali ke Istana Leluhur dan melaporkan situasi di sini ke Istana Leluhur. Masalah ini adalah kesalahan pertama keluarga King Kong Jing, dan aku pasti akan melaporkannya menurut fakta. Keluarga pohon penghancur jiwaku hanya hari ini di bawah warisan leluhur pohon, kamu dapat yakin bahwa ketika kamu pergi ke Istana Leluhur untuk melaporkan pekerjaanmu, aku pasti akan berdiri di sisimu dan sepenuhnya mendukungmu dalam laporanmu. Tang San mengangguk padanya lagi. Kaisar Penghancur Jiwa bahkan tidak melihat hadiah klan King Kong Jing yang kuat, dia naik ke langit, dan langsung menghilang ke langit sebagai cahaya hitam. Tang San menutup matanya lagi dan bermeditasi di tempat. Merancang untuk membunuh seorang kaisar, melemahkan kekuatan benua peri, dan juga membebaskan lebih banyak ruang untuk dirinya dan Xiao Mei untuk menjadi seorang kaisar. Manfaat yang dibawa oleh pembunuhan King Kong Jing Huang oleh Tang San sangat banyak, keluarga pohon emas biru akan kembali ke hati mereka, kota King Kong, yang dekat Jianmucheng, pasti akan runtuh, mengintimidasi istana leluhur atas nama Raja Leluhur Pohon, membuka jalan untuk pembekalannya sendiri. Kosongkan lebih banyak ruang dan ciptakan kondisi untuk dirimu sendiri untuk menjadi kaisar. Lagi pula, jika Tang San menjadi kaisar, dia perlu menduduki posisi kaisar, semakin banyak posisi kaisar yang dikosongkan, semakin sedikit rintangan yang akan dia hadapi. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar memberi Kekaisaran Richen keuntungan tertentu. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi Bumi sangat kuat, tetapi sekarang setelah ada satu Kaisar Surgawi yang berkurang, perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi halus. Sekali lagi, perubahan, situasi seluruh benua menjadi lebih kompleks, sehingga manusia dapat lebih menemukan ruang hidup di lingkungan yang kompleks ini. Ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan Tang San. Itulah yang disebut menarik sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, apalagi kematian seorang kaisar. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan ke arah yang diinginkannya. Adapun pembekalan, dia tidak terburu-buru, selama dia menyelesaikan pembekalan sebelum Xiao Mei bersaing dan merekrut kerabat, itu akan menjadi jaminan yang baik untuk bertahan hidup. Saat bermeditasi, Tang San memilah-milah pikirannya lagi. Adapun nenek moyang pohon hanya memiliki naluri, dan naluri adalah untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Suzu secara alami tidak akan keberatan dengan penghancuran King Kong Jing Huang. Bagaimanapun,
adalah fakta bahwa keluarga King Kong Jing menindas keluarga pohon emas biru. Melahap sepertiga dari energi kehidupan kota King Kong juga dicapai oleh kekuatan leluhur pohon. Tang San hanya menggunakannya sebagai media. Untuk menyebarkan begitu banyak energi kehidupan ke udara berarti memberikan kembali ke seluruh pesawat, dan itu hanya baik untuk Suzu, sumber kehidupan pesawat, jadi semua yang dilakukan Tang San akan didukung oleh Suzu. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan di tubuh Tang San sepertinya mendidih. Dia menyerap semua kekuatan darah seorang kaisar tanpa kelalaian. Seberapa besar energi ini? Tang San secara alami berpikir dengan hati-hati untuk memilih King Kong Jing Huang sebagai target perburuannya. Dengan begitu banyak kota dan kaisar utama, kota utama mana yang tidak dijarah oleh klan pohon emas biru? Semuanya. Tang San dapat memastikan hal ini, setidaknya sejauh ini, tidak ada kota besar yang mengirim kembali anggota klan pohon emas biru. Ada beberapa alasan mengapa Tang San memilih King Kong Jing Huang untuk menyerang. Mengandalkan garis keturunan Fajra untuk meningkatkan kemampuan pertahanan sendiri dan meningkatkan kemampuan bertahan adalah tujuan penting Tang San, dan ada premis lain. Artinya, dia harus bisa melahap kekuatan darah kaisar. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.